Dengan ada namanya SKKNI baru, tadi saya dengar dari pihak BMH mengatakan, oh kami yang pertama menerapkan. Alhamdulillah Iya. saya menyebutkan ini ya, alhamdulillah teman-teman di BMH sudah LSV BMH memulai menggunakan SKKNI nomor 30 tahun 2021 ini. Ini saya kira yang kalau yang ini kayaknya pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa BMH TV dimanapun berada, alhamdulillah masih bisa bersilaturahim lewat udara di channel yang cerdas menggerakkan BMH TV. Kali ini saya bersama dengan Ketua BNSP yaitu Bapak Kunjung Masehat. Assalamualaikum Bapak Kunjung Masehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Bapak ini termasuk spesial. Mungkin di Indonesia satu-satunya mungkin ya. Ini mungkin ada sebuah latar belakang dari munculnya nama itu, Pak. Oke. Terima kasih. Kalau nama ini sebenarnya kan kalau kita itu kan lebih banyak kepada dari sisi keturunan ya. Karena kebenaran kakek dari sebelah bapak itu ada namanya, sebelah ibu namanya Junjung, tapi ya jadi ada tapi dari sebelah bapak saya ada namanya Mesahat, tapi saya menjadi Masehat gitu kan. Masya Allah. Itu sebenarnya. Masya Allah, luar biasa. Tapi sekarang saya lihat ada beberapa yang depannya Kunjung nggak ada, Pak. Ada berapa? Bahkan dari Jawa ada LSP, Pak. LSP itu yang namanya ketuanya Kunjung. Tuh Kunjung mulai tapi belakangnya lain gitu kan. Itu yang terjadi. Luar biasa. Ya. Alhamdulillah. Dan memang saya lihat kemudian di Google saya perhatikan Bapak Kunjung sering melakukan kunjungan untuk memberikan silaturahmi. Silaturahmi, baik itu Stadium Jenderal ataupun menyerahkan. Apa yang Bapak rasakan dengan tugas Bapak sebagai Ketua BNSP kemudian hadir di tengah-tengah masyarakat, memberikan dorongan kemajuan lah ya dari sisi profesi itu? Yang pertama tentunya kan kami di BNSP ini kan bicara tentang profesi. Profesi itu adalah sesuatu yang diakui oleh masyarakat, sekaligus itu dibutuhkan oleh kalangan teman-teman industri. Jadi yang paling penting konteks kita di BNSP adalah sertifikat atau profesi itu mendapat pengakuan, rekognisi, baik secara nasional maupun juga internasional. Makanya BNSP berperan dalam hal itu ketika kita mau melakukan namanya penyetaraan antar negara maupun juga dengan teman-teman di kawasan regional maupun di multinasional, internasional dilakukan. Saya kira yang paling penting. Tapi ya memang tidak mudah kan upaya itu. Walaupun lembaga ini sudah berdiri sejak tahun 2004, tapi di akhir-akhir ini Pak, dengan sekarang ini lembaga ini udah sangat ini nih. Yang orang berniat mendirikan lembaga sertifikasi profesi sudah sangat banyak. Alhamdulillah. Ada peningkatan kesadaran. Oh ya, karena mereka udah menyadari bahwa profesi itu adalah salah satu yang mereka butuhkan ketika mereka berhubungan dengan pihak lain, terutama industri sebagai pengguna. Itu semuanya yang paling penting. Makanya namanya awareness itu, penyadartahuan tentang sertifikasi itu sangat penting. Makanya kita lakukan di pendidikan maupun non-pendidikan, itu yang dilakukan. Makanya saya banyak melakukan itu, kalau dilihat dari ini saya, ada memberikan misalnya sosialisasi di perguruan tinggi, baik itu yang vokasi maupun perguruan tinggi non-vokasi kan. Nah, saat ini di vokasi itu udah wajib, Pak, jadi udah mempunyai sertifikat kompetensi. Oke. Luar biasa. Dan sebelum pertanyaan yang agak dalam nih, biar publik masih tertarik dengan kita ini di awal, Menteri Tenaga Kerja yang sebelumnya, Pak Hanif Dahir ketika pelantikan menyebutkan bahwa hadirnya BNSP ini agar memastikan rekrutmen berbasis kompetensi. Bukan semata-mata berbasis ijazah. Nah, ini apa yang sebenarnya terjadi? Kan sekarang perubahan. Jadi kalau dulu kan orang itu kan ketika misalnya mau bekerja di industri atau para manajer industri itu kan udah saya minta aja misalnya SMK atau SMA sederajat. Tapi kita nggak tahu dia punya keterampilan di bidang apa. Makanya Pak Presiden kan sering mengatakan saat ini kita nggak adu ijazah. Kita itu ijazah dalam konteks pendidikan dibutuhkan. Tetapi kita adalah bagaimana bisa membuktikan bahwa dia terampil pada bidangnya. Itu diperakui dengan namanya profesi atau dengan kompetensi. Masya Allah. Itu yang akan terjadi. Jadi saat ini memang membutuhkan teman-teman industri sudah mulai
Kalau saya misalnya minta tamatan komputer bidang programmer, sekarang tunjukkan mana sertifikat programmer. Atau teman-teman di bidang fotografi, sekarang profesinya yang mana gitu kan? Karena banyak sekarang diminta itu kan. Nah, karena yang kayak gini profesi itu memang mendapat pengakuan di kalangan dunia industri yang bersangkutan. Jadi anak-anak milenial harus berusaha ini. Serius ini. Ya, serius ya, betul. Serius belajar, jadi di sekolah dibangun karakternya gitu kan. Betul. Kemudian ini karena ada basis sertifikasi profesi luar biasa. Itu yang paling penting kan. Nah, ini kalau yang korelasinya dengan lembaga amil zakat, di mana amil ini belakangan ingin untuk kemudian juga diakui sebagai sebuah profesi. Nah, bagaimana Pak Kunjung Mas Sehat melihat upaya dari BMH memberikan sebuah pelatihan sampai kemudian tenaga sertifikasi itu berlangsung seperti ini. Nah, apakah amil zakat ini dalam pandangan BNSP secara umum juga bagian dari hal yang penting untuk mendapatkan itu? Oh ya, saya kira kita kan terutama di Indonesia ya. Kita ini kan penduduk muslim terbesar ya. Dan itu potensinya sangat besar di bidang zakat kan. Saya kira ini penting. Tetapi yang paling penting ya, pengelolaan daripada zakat itu harus dilakukan oleh orang profesional. Kalau nggak profesional, orang nggak percaya. Betul. Sedangkan kita kan pengen mengembalikan supaya orang percaya bahwa zakat dikelola dengan benar, pemanfaatannya bagaimana, siapa yang berhak mendapatkan, kan itu jelas. Tetapi kalau nggak dikelola profesional, ya udah Pak, dia nggak tahu kemana hasil daripada zakat. Kan zakat ini banyak sekali membantu masyarakat. Betul. Baik masyarakat ini maksudnya yang entah tertimpa musibah, entah apa kan dari sana kumpulan yang paling banyak. Nah makanya saya bilang dengan adanya Basnas itu saya kira dengan lembaga-lembaga yang lain ini ya penting dikembangkan. Saat ini kan saya kira di bidang ekonomi syariah ini kan sangat penting Pak. Ekonomi syariah. Nggak hanya bahas tentang ekonomi syariah, mungkin bicara tentang misalnya entah misalnya perbankannya, entah asuransinya, termasuk yang bidang zakat ini. Termasuk juga sedang wakaf yang juga sedang banyak dibahaskan wakaf. Betul. Karena potensinya sangat besar Pak. Wakaf sama zakat sangat potensinya besar. Makanya mesti dikelola sama orang profesional. Kalau nggak profesional ya orang nggak percaya kan? Nggak percaya kan gimana kan? Nah ini yang paling penting itu kan. Sangat benarik. Berarti ini penting sekali ya untuk penting sekali Pak. Lembaga amil zakat berbondong-bondong melakukan itu. Kalau yang sepengalaman Bapak Kunjung sendiri, ada berapa sudah lembaga zakat yang tersertifikasi di tahun 2022 ini? Atau BMH ini menjadi yang pertama? Saya kira bukan yang pertama, tapi kita ada jadi Basnas ya. Tetapi yang tentang ekonomi syariah juga ada. Saya kira teman-teman di BMH ini yang mungkin cukup produktif lah. Ini baru pertama langsung mengeluarkan kan sertifikatnya, dan itu saya kira ini satu tantangan ke depan bagaimana BMH ini bisa mengembangkan tempat-tempat yang lain, tidak hanya di Jakarta. Saya kira BMH kan punya potensi Pak, mau ke mungkin punya perwakilan 34 provinsi kan. Saya kira ini potensi kita untuk dilakukan namanya sertifikasi di bidang ini. Nah tentunya dengan ada namanya SKKNI baru, tadi saya dengar dari pihak BMH mengatakan, kami yang pertama menerapkan. Alhamdulillah saya menyebutkan ini alhamdulillah teman-teman di BMH sudah LSV BMH memulai menggunakan SKKNI nomor 30 tahun 2021 ini. Ini saya kira ini kayaknya yang pertama. Ini yang pertama menggunakan. Tadi sertifikat level 3 yang dikeluarkan untuk pengelola manajemennya, field manajemennya, saya kira itu sudah sangat bagus Pak. Ini tadi ada SKKNI baru. Nah ini sebenarnya apa yang substansi dari SKKNI itu? Kemudian sampai ada update gitu kan? Kan SKKNI ini kan sesuai dengan aturan kan harus direview setiap 5 tahun. Jadi 5 tahun sekali itu dia mereview namanya SKKNI untuk melihat apakah masih match nggak dengan contoh misalnya saat ini. Mungkin saja kan ketika orang melakukan misalnya memungut zakat, mungkin tidak lagi menggunakan tatap muka Pak. Betul. Menggunakan IT, teknologi baru gitu. Makanya penting perubahan di sini, mekanisme pemungutan zakat itu dari ini ya tidak lagi tatap muka manual. Sekarang ini dengan hitungan begini-begini, misalnya dia mau
zakat mal saya kan, perhitungan ini, nah itu yang paling penting. Tetapi teman-teman di BMH menurut saya penting sosialisasi. Siap. Tidak semua paham orang dengan tata cara zakat maupun sertifikasi ini. Nah kalau udah ada itu saya kira ini bagus sekali. Jadi dimulai itu ya teman-teman nanti bisa melakukan sosialisasi, pemahaman orang. Nah terutama kan kita kan kalau bicara zakat ini kan baik fitrah maupun yang mal kan, tentang angka misalnya persentase kan nggak semua orang paham kan. Jadi orang itu mesti kasih tahu supaya tingkat awareness-nya ada. Nah salah satu profesi tadi yang tadi di lapangan tadi saya kira ini mendapat sertifikat ini dia akan menjelaskan. Betul. Kepada siapa nanti akan disalurkan dan lain-lain kan gitu. Nah ini kan BMH juga punya binaan, biasanya berupa sekolah gitu, ada SMA, ada SMK. Nah, tadi Pak Kunjung sempat menyampaikan anak-anak ini punya sertifikat enggak dengan kompetensi yang tadi itu. Nah, apakah ada jalur untuk kemudian binaan sekolah-sekolah binaan BMH ini yang ingin santri-santrinya atau siswanya itu kalau lulus juga dapat kompetensi, saran-saran ataupun masukan dari BNSP itu seperti apa, Pak? Sehingga langsung bisa terserap ini untuk saya kira ini kan bicara profesi ya. Anak-anak di tamatan SMK, SMA itu kan dia nanti kan akan masuk kepada dunia kerja. Betul. Saya kira sertifikasi apapun profesinya saya kira bisa disertifikasi. Kalau mau sertifikasi di bidang apa yang tadi zakat ini saya kira penting disosialisasikan kepada sekolahan. Jadi pada waktu misalnya kita kan banyak sekolah-sekolah kita yang membutuhkan itu ya, nanti disosialisasikan langsung disertifikasi sama BMH, kenapa tidak Pak? Nah tapi tentunya nanti dipikirkan juga bagi yang mempunyai potensi untuk melakukan itu, gitu kan. Jadi dia sudah kita lihat, oh dia punya potensi dan nanti kita dikasihkan misalnya semacam entah training seminggu atau berapa hari gitu kan, 40 jam, 50 jam, akhirnya dengan sertifikasi. Itu bagus Pak kalau menurut saya. Sehingga nanti anak-anak di pedalaman juga langsung tahu terbantu secara dan sisi yang lain dia memang profesional kan. Iya betul. Dapat pelatihan. Nah terakhir nih Pak Kunjung Masyad, kita ingin pandangan Pak Kunjung kaitan dengan bagaimana 3 tahun atau 5 tahun ke depan kita anggap saja lembaga amil zakat katakan seperti BMH ini konsisten sampai kemudian seluruh amilnya itu mendapat sertifikasi. Nah itu akan seperti apa progres lembaga zakat itu di Indonesia? Saat ini lembaga zakat itu belum begitu banyak yang punya LSP ya, belum banyak. Kita tahu Basnas punya, BMH punya, tapi menurut saya ini potensi yang sangat penting. Apa tuh sangat prospeknya bagus, dibutuhkan, dan orangnya kalau kita kan bandingkan jumlah penduduk kita ya dengan apa yang beragama yang Muslim pun kan berapa persen daripada ini kan ini membutuhkan itu. Nah yang kedua penting dilakukan menurut saya adalah ke desa-desa Pak. Kita itu kan punya 74.000 lebih desa. Ya betul. Saya kira perangkat desa penting sosialisasi tentang ini Pak. Ujungnya lakukan sertifikasi profesi. Itu salah satu ya potensi kita kan. Karena pembinaan, nah kalau misalnya teman-teman di desa itu kan mempunyai dana yang cukup besar tuh. Yang setiap saat diberikan oleh pemerintah kan berapa tuh? Cukup besar kan? Untuk pembangunan. Mungkin kita arahkan juga untuk pembangunan SDM-nya. Salah satunya adalah di bidang zakat. Kalau saya sangat ini Pak, karena pemahaman saat ini kalau desa-desa yang masih katakanlah kita yang pelosok yang jauh, zakat itu kan sebatas zakat fitrah. Betul. Yang setahun sekali kita keluarkan. Padahal kan kalau dia bertani, mempunyai hasil misalnya apa tuh entah padi atau kopi, mungkin melebihi kan. Tapi dia nggak tahu kan bagaimana cara menyalurkan. Nah makanya sosialisasi ini penting sekali. Ujungnya juga makanya teman-teman yang mengelola ini, manajemen tentang zakat ini dengan sertifikasi, dia datang ke desa-desa menjelaskan proses itu. Nah, nanti ya saya kira ya itu yang bisa dikembangkan dalam rangka untuk sertifikasi profesi di bidang zakat. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak Kunjung atas waktunya. Sama-sama Pak. Sharing bersama BMH TV. Pemirsa BMH TV, kita telah mendengarkan tadi bagaimana buah pikiran dari Bapak Kunjung Masehat sebagai Ketua BNSP. Dan kita melihat bahwa kalau selama ini ada istilah bagaimana kita mencerdaskan kehidupan bangsa, maka sertifikasi ini menjadi salah satu bentuk manifestasi untuk mendorong
akan kemajuan anak bangsa, dan itu berarti akan mendorong juga kesejahteraan dan kecerdasan. Karena mereka yang akan turun di satu profesi itu betul-betul dapat dikatakan kompeten berdasarkan sertifikasi yang telah mereka peroleh. Tentu ini menjadi satu hal yang sangat positif, dan lembaga zakat akan juga berupaya, terutama BMH, untuk terus mendorong agar seluruh amilnya di seluruh Indonesia mendapat sertifikasi. Bahkan mungkin juga akan bekerja sama dengan BNSP agar sosialisasi pentingnya sertifikasi bagi kemajuan rakyat menjadi hal yang sama-sama kita pahami untuk sama-sama kita wujudkan. Demikian, kita jumpa lagi pada perbincangan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompeten. Salam kompeten.